Iya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kok masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih dapat. Nek kagak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, nggak didengerin apa yang diomongin. Tuh, bobalik tuh, tokalik kata orang Betawi seset. Tuh, kan bobalik banyak di Jakarta, tak ampun-ampun. Wah, bobalik khotib se-Jakarta dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang tambah banyak. Yang baik-baik pulang ke rahmatullah. Yang baru-baru setan. Kenapa dianggap setan? Tuh Nabi yang kasih tahu. Tuh hanya sekedar berbahasa, tuh hanya sekedar berbicara, tuh hanya sekedar dan sekedar. Tapi tanpa wujud pengamalan dari apa yang diketahuinya, tetap yang dengar nggak jadi baiknya. Lihat khutbah Jumat. Lihat khutbah Jumat. Sekali keluar 1000, yang ngaji 7 orang. Ya Rasulullah, waduh bisa jadi Yahudi, tapi alhamdulillah masih mau sembahyang karena dibutuhkan khotib-khotib yang ada bentuk pengamalan dari ilmu yang disampaikannya, meskipun hanya 10% dari yang banyak dia ketahui. Mesti ada seperti itu. Kalau hati kita lapang menyampaikan apa yang kita ketahui, mau nggak mau apa yang datang dari hati akan diterima pula oleh hati. Saya dengan Bapak Kiai ini nggak dari hati, dari pelukan dulu. Saya endus, di endus saya lihat, wah nggak megang duit orang nih. Saya menghindar, ya, ketemu lagi di Polda Metro Jaya, meluk lagi, saya meluk lagi, tumben nggak duit. Saya tahu orang yang bak duit nggak bak duit, nih Kiai sudah marji, nggak megang duit nih, iya nggak megang duit, ya pakaiannya rapi, duitnya kagak. Pak. Ya, suara baca Qurannya nikmat. Ini cocok nih bakal jadi qori nih. Emang qori ada yang bilang begitu. Tuh. Tapi orang sekarang jadi ustadz kalau nggak megang duit, orang nggak hormatin. Mau kiai, mau habib, mau ustadz, mau khotib, mau balik, hanya bisa ceramah doang, nggak megang duit. Ya, orang alah telur asin. Tuh begitu orang sekarang. Maunya guru, kiai, mualim, ustadz, khotib, mau balik, habib, biar megang duit. Tuh, jangan hanya pakai pakaian Palestina. Buat apa? Ya minum numpang. Tuh, oh iya. Lalu nih, saya sering amati kok ada rekaman-rekaman video, saya suka lihat itu. Jangan kita mamam nih orang tuh nggak bercanda tuh ngomel. Jangan kita orang ceramah, kita minum. Jangan. Makan kue, udah makan satu, ngambil lagi satu. Aneh teriakin televisi, sabar mas, sabar. Bayangin, jangan. Kenapa? Apa yang di center itu perilaku kita kelihatan. Tuh, minum, kalau mau minum terpaksa. Kalau mau minum gini aja. Tuh, jangan apa. Nih tadi Palestina minumnya aus. Udah malu-maluin, baik. Tuh, minum ala kadarnya. Ini akhlak. Oh iya. Ambil makanan, enggak, ada CCTV, lemper 3, pesor 2, coba, enggak yang itu tuh, apa ya, kue dadar, dimasukin dalam kantong. Jadi apa yang ada, itu kelihatan di CCTV, tuh, bukan kita ria, kagak, hindari pandangan orang yang kurang bagus. Itu satu di antara sifat kesolehan. Hindari hal-hal yang dipandang orang kurang bagus. Hindari. Itu satu di antara sifat kesolehan seseorang. Minum silahkan, makan silahkan. Tapi ini nggak memungkinkan nih. Sengaja panitia taruh CCTV di mana aja. Kenapa? Sebab nanti selesai acara dia setel lagi nih. Mana yang kelihatan makan banyak, bulan depan, tahun depan jangan udang lagi tuh orang. Ini. Makanya nggak mau minum. Sebab ngurangin jatah. Mana anak perempuannya mana? Coba yang anak perawan tolong angkat tangan. Nggak ada yang perawan tuh, satu perawan. Baru satu perawan. Tuh 2 perawan. Coba mana? Hah? Nggak usah malu, Habib bebas loh. Yes. Halo, mau sama Habib Alwi, gue beliin rumah lo. Angkot 10. Toko 5, WC umum 12, empang 7. Jadi kita kawin, udah lu ternak ikan aja. Jadi laki enak, nggak pusing-pusing punya bini 2-3. Anak seperti itu.
Jadi sebelum berbini 2, 3, anda mesti punya usaha lebih dulu. Kumpulin duit, tuh bakal rumah bakal lo. Tuh bakal lo, tuh mobil lo bakal hari-harian, tuh setoran. Tuh kontrakan 5 biji, 5 pintu berarti minimal 5 pintu 7,5 juta. Tuh bakal lo. Gue taunya lihat lo pakai bibir merah. Lo nggak pakai bibir merah, gue nggak balik lagi. Itu, lo taunya celentang doang. Udah gue gak minta apa-apaan sama lo, jangan ngomong. Gue datang, keringat gue lo lapin. Lo mau ngambil berkah lebih, lo jilat keringat gue. Insya Allah bisa sehari 2 kali umroh. Ya kalau di sono. Udah mau ngapain lama-lama. Rugi ana, rugi aneh. Minta 50 juta dikasih cuma 30. Ntar dulu. Nah anak santrinya ada gak nih? Ada ya? Tadi an belum ngomong ya pendahuluan yang saya hormati belum ya? Oh udah. Tapi dia belum sebut yang saya hormati. Yang saya banggakan. Yang saya puja-puji. Kapten Megaloman. Saya kalau di panggung Musa Ainul Yakin emang udah begini, jadi jangan kaget ya. Terutama istrinya minta maaf ambil ridho. Nih suaminya ame saya nih ibarat film-film Kimos, dia Megaloman, saya Shinchan. Aduh. Ingetin tuh ya, ini untuk semua. Bukan hanya guru yang bicara ilmu dan menjelaskan sesuatu. Iya, kalau nggak ada di hatinya apa yang disampaikan dalam makna, nggak ada perilaku yang menyesuaikan pengetahuan yang dia ketahui untuk dia jalani pribadinya sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Anda juga yang disampaikan ilmu pandangan keselamatan, arahan dan bimbingan dari guru-guru. Kalau betul, datangnya niatnya baik untuk beroleh pandangan, nasihat, ilmu agama dari saudara kita yang bicara. Kalau Anda betul, Anda dapati keberuntungan hidup. Di dunianya nyata. Jadi ya, kan kita kebanyakan kok acara-acara semendengar pulang, dengar makan pulang, teriak gobol. Apa yang gobol? Perut gua juga masih kenyang. Perutnya kenyang, gobol perutnya, hatinya kan kagak kenyang. Jadi jangan nyalahkan guru, tapi salahkan juga kita yang hanya datang tapi nggak mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Untuk meringkas waktu, waduh, ini jam 12 mesti pulang nih. Anu mesti ngajar lagi soalnya. Saya kalau ngajar selesai jam 3 Pak ya. Bapak, Ibu, muda remaja A1. Saya kalau ngajar selesai jam 3. Selesai jam 3. Paling rendah jam setengah 2. Hampir setiap malam saya begitu. Sudah 40 tahun kurang lebih. Ngajarnya pulang hampir pagi. Subuh kagak sembahyang. Gak sembahyang subuh. Gak tidur jam 4. Bangun jam 8. Bangun jam 7. Siapa mau sembahyang? Biarin deh kata malaikat. Maafin tuh Habib. Ringkes nih. Kita bicara jujur ya, maafin ya. Saya kan nggak sekolah. Saya nggak sekolah. Ya, SD sekolah, SMP diberhentiin. Cari ujian dulu orang dulu namanya ekstra nih. Tuh ikut-ikutin 3-6 bulan belajar baru dapat ijazah. SMA nggak punya ujian ekstra nih. Ya, dapat tuh ijazah. Melalui ijazah yang ada saya coba kuliah ya Fakultas Sastra dan Inggris di Jalan Limau Kebayoran gitu. Sedang menikmati ilmu bahasa Inggris untuk dapati sarjana kan begitu. Allah Ta'ala rupanya nggak berkehendak saya arahnya ke sana. Allah Ta'ala patahkan tuh niat tujuan cita-cita dipatahin diputar sama Allah Ta'ala 360 derajat. Dipatahkan niat untuk mencapai cita-cita, Allah Ta'ala patahkan tuh. Saya punya niat 360 derajat. Tidak sampai di situ. Aneka jenis penyakit saya alami. Paham ya? Ya Allah nangis tetap nggak jalan. Baca doa nggak mempan, baca wirid, baca kagak jalan. Lihat ketika Allah Ta'ala berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, yang kita yang sedang menjalaninya tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita untuk jauh lebih baik dari cita-cita yang kita inginkan. Pesan murid bacain Fatihah tuh, tawasul modal saya tulisin, saya ajarin, tolong doain anak gini. Tetap nggak jalan.
Arti nggak jalan, apa yang kita minta oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, tetap tidak Allah Ta'ala perkenan, nggak jalan. Sakit nggak? Sakit. Tapi tidak mengurangi keyakinan. Tidak mengurangi semangat dari putaran ilahi. Begitu putar 360 derajat. Dari 0 lagi, dari 360 diputar. Blung, 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 blung. Tuh. Ketika hal itu berbalik 360 derajat, memang saya belajar dasar agama sama orang tua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gini-gini amat. Tuh, saya nggak hilangin tuh belajar agama. Ya, ilmu bahasa Inggris tidak saya hilangin. Saya tetap ngajar ilmu bahasa Inggris. Ilmu agama saya pelajari. Sampai pahit getir saya alami. Aduh, muter. Oh, jadi ilmu bahasa Inggris saya ngajar, ilmu agama juga saya ngajar, bahasa Arab saya ngajar terus. Rupanya setelah berapa tahun yang silam baru tersadarkan, oh beginilah Allah Ta'ala berkehendak hal-hal yang lebih baik pada hambanya ketimbang hamba punya keinginan yang lebih baik untuk dirinya. Tolong pahamin, beginilah cara Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba ketimbang hamba menghendaki hal-hal yang baik untuk dirinya. Dia putar derita yang na'udzubillah, tapi Allah Ta'ala berkehendak dari derita yang kau alami kau akan dapati. Kata mobil ambulan, innamal usri yusra. Mobil ambulan tulisannya innamal usri yusra. Masa orang sakit dikata yusra? Salah nyatet. Apa saya dijemput kayak mobil ambulan? Gila, saya dijemput mobil ambulan. Dia di pinggir jalan, mobil ambulan. Siapa itu? Saat jemputan. Masa gue dijemput sama ambulan? Asal gue kasih tahu. Ini keringetan, capek udah ketemu lagi tahun depan ya. Ya. Jadi kata ketemu lagi tahun depan pada bingung. Ketemu setan, ketemu lagi tahun depan ya. Tuh, ditanya baik-baik nggak mau jawab, dikata setan pada girang. Gila Habib tahu gue setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.